Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jahas. Teman-teman, di video hari ini menjelaskan tentang tiket pulang pergi. Di video ini aku akan bicarain tentang tiket untuk pergi ke Turki. Nah, apalagi buat teman-teman yang keperluan ke Turki ini, terbang ke Turki untuk menikah di Turki. Jadi banyak banget yang tanya ke aku untuk tiket ke Turki, kenapa harus pulang pergi dan bagaimana nanti kalau misalnya kita setelah habis nikah di sana nggak bisa langsung balik ke Indonesia. Terus tiket pulangnya gimana dong kak gitu ya. Jadi teman-teman, untuk pergi ke Turki itu memang harus membeli tiket pulang pergi. Jadi nggak bisa hanya tiket pergi aja, jadi harus tiket PP ya. Untuk teman-teman nih yang tujuan ke Turki untuk menikah di Turki gitu ya, bingung cara menjelaskan ke calon suaminya seperti apa gitu ya. Kadang kan ada yang kenapa harus beli tiket pulang pergi gitu, sampai kayak nggak percaya gitu, tetap kekeh gitu. Bilang aja, jelasin aja ke calonnya kayak gini, itu sudah peraturan penerbangan internasional, jadi harus punya tiket pulang pergi. Kalau misalnya hanya tiket pergi aja, nggak ada tiket pulang gitu ya, belinya hanya tiket pergi aja, nggak bisa, nggak diizin terbang nanti gitu aja. Bilang ke calon suaminya cukup kayak gitu aja, nanti insya Allah dia ngerti gitu. Karena udah ada yang beberapa tanya ke aku, gimana nih cara jelasin ke calon aku kak, karena dia nggak percaya gitu, kayak kekeh gitu. Bilang aja seperti itu. Nah, tiket pulangnya itu dari pengalaman aku pribadi itu nggak bisa dikembalikan uangnya. Dan dari pengalaman aku ini beli tiketnya di tiket.com. Aku pakai penerbangan Turkish Airlines, beli tiketnya melalui aplikasi itu, dan aku sudah coba tanya ke pihak tiket.com-nya langsung kalau tidak bisa dikembalikan gitu uang kita yang si tiket pulang itu kayak gitu. Jadi ya hangus gitu aja gitu. Sebelumnya sebenarnya aku udah tahu sih kalau misalnya tiket pulang aku ini bakalan hangus gitu aja, karena apa ya, yang di sini tuh rata-rata kayak tiket pulang tuh hanya formalitas saja supaya bisa diizinin terbang ke Turki gitu, dengan persyaratan harus membeli tiket PP gitu teman-teman ya, nggak bisa dikembalikan. Jadi untuk pengurusan SKCK teman-teman, dari pengalaman aku pribadi, karena aku sebelumnya itu langsung datang ke Polda ya, aku tanya-tanya ke Polda, aku mau bikin surat SKCK gitu ya untuk permohonan izin tinggal di luar negeri. Nah setelah itu orang Poldanya bilang kalau untuk mengurus SKCK, membuat SKCK untuk perizinan tinggal di luar negeri itu hanya bisa didapatkan di Mabes Polri. Beliau bilang seperti itu orang Poldanya. Ya udah, aku disuruh ke Mabes Polri untuk mengurusnya kan. Tapi sebelumnya polisi yang ada di Polda itu menyarankan aku untuk mengecek kembali di website pendaftaran secara online, pendaftaran SKCK secara online ya. Nanti bisa dicek di situ katanya. Pada saat aku mengecek di website untuk pembuatan SKCK gitulah ya, dan benar diarahkannya itu di Mabes Polri untuk pengurusan untuk kebutuhan SKCK izin tinggal di luar negeri gitu teman-teman. Tapi banyak juga di antara teman-teman yang sudah menikah di sini itu bisa mendapatkan
itu mengurusnya di Polda, bukan di Mabes Polri. Katanya bisa aja gitu. Jadi teman-teman, di sini di video ini aku tidak menyarankan teman-teman juga untuk mengurusnya di Mabes Polri gitu ya, kayak aku pribadi, karena banyak juga yang bisa mengurusnya di Polda. Jadi dari pengalaman aku sih, aku mengurusnya di Mabes Polri gitu ya, bukan di Polda. Nah, selanjutnya aku akan bahas soal SKCK-nya nanti ini bakal terpakai apa enggak untuk pengurusan izin tinggal teman-teman di Turki. Yang bahasa Turkinya itu ikamet ya, untuk izin tinggal. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kan setiap daerah itu beda ya tempat pengurusannya untuk mengurus izin tinggal ikamet ini. Jadi memang ada yang SKCK-nya itu terpakai untuk mengurus izin tinggal, ada juga yang tidak terpakai. Dari pengalaman aku pribadi sendiri, aku waktu mengurus izin tinggal ya, dan suamiku mengatakan kalau SKCK aku ini tidak terpakai kayak gitu. Terus ada lagi yang di daerah lain gitu ya, dan pada saat pengurusan ikamet itu terpakai SKCK-nya untuk pengurusan izin tinggal di Turki dia gitu. Jadi beda-beda ya teman-teman. Ada yang SKCK-nya terpakai untuk pengurusan ikamet nanti di Turki. Ada juga daerah yang untuk mengurus ikamet itu tidak menggunakan SKCK. Jadi SKCK-nya tidak terpakai. Nah, kenapa di website KBRI juga bilang kalau sebaiknya siapkan SKCK untuk keperluan ikamet, karena di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang mengurus ikamet harus menggunakan SKCK, ada juga yang tidak. Dan daripada nanti tahu-taunya di tempat daerah kalian tinggal nanti bersama suami kalian di Turki, tahu-taunya pada saat pengurus ikamet itu dibutuhkan SKCK, lebih baik disiapkan gitu, lebih baik diurus SKCK-nya pada saat di Indonesia daripada nggak mengurus SKCK. Jadi untuk persiapan aja gitu, siapa tahu dipakai. Kalau benar-benar dipakai kan SKCK-nya enak, tinggal serahin aja. Kalau misalnya enggak, udah di Turki belum ada SKCK gimana gitu kan teman-teman. Jadi untuk persiapan. Nah, selanjutnya tentang visa. Ternyata banyak juga teman-teman yang masih bertanya ke aku tentang visa. Jadi kebanyakan seperti ini, masih khawatir. Rata-rata khawatir ditanya pada saat nanti di imigrasi Bandara Indonesia atau di imigrasi Bandara Istanbul Turki, takut ditanya visanya mana gitu ya. Jadi teman-teman, informasi tentang pembebasan visa untuk warga negara Indonesia yang akan ke Turki itu sudah sangat jelas. Teman-teman bisa searching di mana aja, misalnya di Google atau di YouTube, pasti semuanya menyatakan hal tersebut. Jadi menurut aku teman-teman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi tentang e-visa ini. Kalau masih teman-teman belum percaya dan masih khawatir nanti akan ditanya di pihak imigrasi tentang e-visa pada saat ke Turki, teman-teman silahkan bisa tanya langsung ke maskapai penerbangan teman-teman yang akan kalian gunakan. Contohnya seperti ini, teman-teman beli tiket ke Turkinya di mana? Nah, tanyalah ke pihak tersebut. Seperti ini misalnya, apakah betul ke Turki sudah tidak dibutuhkan visa lagi? Seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa juga bertanya seperti itu untuk meyakinkan diri teman-teman sendiri gitu loh, kalau masih belum juga percaya. Selanjutnya tentang slip gaji. Persyaratan slip gaji ini memang harus disertakan pada saat teman-teman menyerahkannya nanti di KBRI yang akan teman-teman kunjungi, KBRI Ankara atau KBRI yang ada di Istanbul. Persyaratannya itu slip gaji 3 bulan terakhir. Kalau misalnya calon suami teman-teman itu bukan pekerja gitu ya, maksudnya bukan seorang pegawai
bisa dengan menggunakan rekening tabungan 3 bulan terakhir kayak gitu. Nah, ada yang bertanya sama aku tentang bagaimana kalau misalnya calon suami ini baru aja sebulan kerja, terus gimana slip gajinya gitu ya. Jujur kalau itu aku belum tahu. Yang sudah jelas itu KBRI yang ada di Ankara atau KBRI yang ada di Istanbul itu memintanya slip gaji 3 bulan terakhir. Untuk selain slip gaji 3 bulan terakhir, misalnya belum memenuhi syarat seperti itu, teman-teman bisa langsung tanya ke KBRI yang nanti teman-teman akan kunjungi melalui email kah atau melalui telepon, insya Allah dijawab. Kalau misalnya melalui email belum juga dijawab, teman-teman bisa minta ke calon suaminya untuk telepon langsung ke KBRI yang akan kalian kunjungi nanti tentang perihal tersebut, teman-teman. Nanti nggak perlu khawatir, pihak KBRI ada pelayanan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Turki, jadi nggak perlu khawatir. Selanjutnya tentang surat N1 sampai N5 atau yang sudah pernah menikah sebelumnya N1 sampai N6. Banyak pertanyaan dari kalian yang chat ke aku melalui Instagram dengan pertanyaan. Rata-rata dari kelurahannya itu berbeda-beda kan pasti peraturannya, dan ada yang kelurahannya itu cuman bisa kasih N1, N2, N3 aja, N4 sama N5 nya tuh nggak ada. Terus ada juga yang dapatnya N1, N2, N3, N4, N5 nya nggak ada. Terus ada juga yang dapatnya N1, N2, N3, N5 tapi N4 nya nggak ada. Intinya nggak lengkap gitu ya. Pokoknya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi mengurus surat N1 sampai N5 atau surat N1 sampai N6 ini nggak lengkap, teman-teman bisa langsung tanya ke pihak KBRI yang akan teman-teman kunjungi nanti, KBRI Ankara atau KBRI Istanbul ya. Dan caranya itu melalui email. Caranya seperti ini, teman-teman bisa scan semua N1 sampai N5 nya, terus teman-teman tanya apakah benar seperti ini. Nah, terus tanya lagi, kata kelurahan saya, di kelurahan saya ini udah nggak ada N5 nya, atau di kelurahan saya ini udah nggak ada N4 nya gitu, atau alasan lainnya gitu ya. Tanya aja nggak apa-apa. Dan aku pribadi sudah telepon langsung ke KBRI yang ada di Ankara. Beliau bilang bisa langsung kirim email ke kami, nanti bisa langsung kami jawab apakah benar N1 sampai N5 nya seperti itu, apakah kalau misalnya ada dokumen yang kurang apakah boleh atau tidak kayak gitu, atau solusinya seperti apa, nanti dijawab. Pihak KBRI Ankara jawab seperti itu sama aku, bisa langsung ditanyakan. Dan aku bilang rata-rata itu khawatir nggak dibales kalau melalui email. Terus pihak KBRI Ankara jawab juga ke aku kalau tidak perlu khawatir, kami akan jawab semua email yang masuk pada kami kayak gitu. Jadi jangan ragu ya teman-teman, langsung tanyain aja ke KBRI yang akan kalian kunjungi, KBRI Ankara atau KBRI Istanbul, tentang perihal dokumen yang misalnya teman-teman masih bingung atau ada yang nggak lengkap atau masih kurang yakin apakah benar seperti ini. Langsung aja kirim ke pihak KBRI yang nanti kalian kunjungi bersama calon suami kalian ya. Selanjutnya pertanyaan yang sering diajukan adalah tentang surat wali berwakil. Teman-teman, jadi surat wali berwakil ini dibutuhkan kalau misalnya teman-teman ke Turki itu datang sendiri dan nikah di Turki itu tidak membawa wali sama sekali. Intinya nanti kalau misalnya teman-teman nikah di Turki, terbang sendiri, pergi sendiri, dan tidak ada saksi nikah dari keluarga teman-teman yang ada di Indonesia, itu harus ada surat wali berwakilnya gitu. Selanjutnya tentang dokumen yang harus diterjemahkan. Dokumen teman-teman yang harus diterjemahkan ini untuk dibawa ke Turki itu hanya akte kelahiran dan paspor. Nah, tentang perihal terjemahan ini untuk sekarang seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung bicarakan ke calon suaminya dan minta calon suami untuk tanya
untuk datang ke kantor tempat kalian nikah nanti, nikah secara sah secara negara. Tanya ke pihak kantor tersebut apakah calon istri saya orang Indonesia ini perlu menerjemahkan akte kelahirannya dan paspor dalam ke bahasa Turki, kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya beliau bilang iya dibutuhkan akte dan paspor dengan berbahasa Turki, barulah teman-teman terjemahkan paspor dan akte kelahiran teman-teman ke dalam bahasa Turki. Kalau misalnya pada saat calon suami teman-teman tanya ke kantor tempat kalian nikah sah secara negara nanti tidak perlu, berarti tidak perlu diterjemahkan teman-teman. Jadi paspor dan akte ini yang diterjemahkan ini sebenarnya yang perlu adalah si pihak kantor tempat nikah kalian nanti gitu loh, bukan KBRI. Kalau misalnya dibutuhkan, teman-teman bisa pakai jasa terjemah yang ada di Turki. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah tentang paspor calon suami. Paspor calon suami teman-teman ini adalah sebagai persyaratan wajib yang harus dilampirkan pada saat teman-teman datang ke KBRI yang ada di Turki, KBRI Ankara atau KBRI Istanbul. Nah, banyak yang tanya ke aku, kalau misalkan calon suami belum ada paspor, hanya memiliki KIM-NIK aja atau KTP, itu gimana? Jadi jawabannya sama aja. Kalau calon suami harus ada paspor. Kalau misalnya belum ada paspor, bilang aja dari sekarang sebelum ke KBRI ya, untuk suruh calon suaminya bikin paspor terlebih dahulu kayak gitu, karena memang itu persyaratan, karena itu adalah salah satu persyaratannya gitu yang harus dilengkapi. Percuma teman-teman kalau misalnya teman-teman nih udah datang ya, misalkan ada tuh calon suaminya yang yakin banget sama dirinya gitu kalau paspor nggak dibutuhkan, kan nikahnya di Turki gitu kan, itu nanti teman-teman percuma, nanti akan dipintain paspor udah jauh-jauh misalnya ke KBRI yang ada di Ankara atau di Istanbul, nanti disuruh ngurus paspor dulu gitu, baru nanti bisa balik lagi ke KBRI untuk mengurus surat pernikahan kalian dan untuk mendapatkan surat pengantar nikah dari KBRI gitu loh teman-teman. Dan soal paspor calon suami juga sebenarnya ini sangat dibutuhkan pada saat nanti teman-teman ditanya oleh pihak imigrasi yang ada di Bandara Indonesia. Nanti kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk jujur pada saat ditanya pihak imigrasi dengan tujuan apa ke Turki, nah teman-teman jawabnya jujur untuk menikah di Turki, itu pasti akan ditanya paspor calon suami teman-teman. Kalau misalnya calon suami belum ada paspor, pertanyaan ke teman-teman nanti pada saat di bagian imigrasi akan lebih banyak pertanyaannya gitu. Kenapa calon suaminya belum ada paspor? Ketemunya di mana dan bla 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 kayak gitu. Kenapa nggak disiapin dulu? Pasti pertanyaannya akan lebih banyak. Jadi bilang aja ke calon suaminya untuk mempermudah teman-teman lulus di imigrasi Bandara Indonesia, bikinlah paspor terlebih dahulu. Cepat kalau teman-teman bikin paspornya, sama kayak di Indonesia, mudah, nggak lama gitu ya, pengurusannya mudah, hanya seminggu aja gitu. Nah, selesai sudah teman-teman untuk video hari ini. Semoga video aku ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang lagi proses mengurus dokumen pernikahannya untuk nikah di Turki gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komentar di bawah ya. Jadi kalau misalnya, karena sebenarnya hampir semua rata-rata pertanyaannya sama. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya ada yang gak jelas atau ada yang ditanyain, biasanya langsung ngelihat kolom komentar gitu, ada nggak pertanyaan aku di kolom komentar gitu, biasanya seperti itu. Jadi saling membantu di kolom komentar tersebut kayak gitu loh teman-teman. Terima kasih. Videonya sampai di sini dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga pengurusan dokumennya sampai pernikahannya dilancarkan. Dan terima kasih sudah menonton. Pesan terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu.